Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Amin. Selamat datang kembali di channel Sipiral. Kali ini dengan suasana yang berbeda karena saya sedang tidak dinas, sedang lepas dinas. Kita akan membahas sesuatu yang nggak jauh dari hukum ya. Kejadian akhir-akhir ini yang membuat saya sendiri prihatin, dan dari kemarin tuh dalam benak saya tuh pengen banget bahas ini. Siapa tahu teman-teman bisa join diskusi tentang hal ini dan lebih concern. Kita itu punya visi emas di 2045. Visi ini dicanangkan oleh Presiden Jokowi ya. Generasi emas 2045, 100 tahun kita merdeka loh. Tapi kok malah ya begitulah. Jadi bukan generasi emas tapi generasi cemas malah jadinya. Nah, ini nih. Penonton konser di Tangerang bakar sound system gara-gara artis tak tampil. Ini ada di Tangerang ya. Penonton ngamuk terus bakar sound system gara-gara artisnya nggak tampil. Ini ada di lapangan sepak bola Tangerang, acara festival Lentera. Tuh, kejadiannya hari Minggu ya, tanggal 23. Maksudnya tuh gini, oke sih, kalian itu berhak marah, berhak menuntut panitia. Tapi itu masalahnya, ini sound system itu kan bukan punya panitia. Sound system itu punya vendor. Nah, kalian-kalian ini ya rugi berapa tiketnya? Antara 115 atau 150 gitu. Ada yang nyebutin harganya itu 115, ada yang bilang 150. Tapi si vendor ini itu rugi bisa miliaran. Bayangin aja. Sound system tuh harganya berapa. Dan itu pun mereka belum dibayar vendor. Jadi generasi cemas ini nih, apa mereka tuh nggak mikir? Kalian tuh apa nggak mikir? Udah ngerugiin orang, ngeruginya nggak tanggung-tanggung, miliaran juga. Teman-teman mungkin tidak tahu, apalagi penonton di Jadi lokasi, kalau barang-barang yang yang saya kalian baca dari rusak, yang kalian bakar, artikel-artikel yang ini kalian nih, jarah itu si bukan barang murah kita panitianya, beli. artisnya itu kan Guyon Mayoritas yang Waton kalian dan rusak itu NDX ya. brandnya namanya Electropolis. Saya banyak yang Mereka tuh baru bayar DP-nya, belum melunasi. untuk Kan ada mic-mic. perjanjian Siapa kalau tahu teman-teman yang eh, kemarin naik ke waktu atas hari H panggung beli mic-mic. itu panitia wajib melunasi ini apa melunasi biaya untuk manggungnya, honornya maksudnya. Tapi mereka nggak melunasi, makanya itu dari pihak NDX ataupun Guyon Waton nggak berkenan untuk tampil. Kalau dari pengamatan saya mungkin ya,
si panitia ini itu barang-barang untuk yang ada di luar aja sponsorship habis, atau nggak ada untuk sama dana satupun. Yang di dalam juga cashnya sama itu itu kosong nggak semua, di ada. rumah itu kosong, udah nggak ada barang sound itu semuanya udah Jadi dibawa nggak ke full, tempat dia acara karena memang acaranya gede. nggak punya dana cadangan ataupun dana yang memenuhi untuk membayar NDX dan Guyon Waton ini. Ini panitia nggak berani muncul ya. Tapi yang jadi pertanyaan itu mereka masih ngejualin tiket. Jadi sekitar jam 19.15 itu kan belum ada acara sama sekali, bahkan MC pun nggak ada. Jadi panggung kondisi dalam keadaan gelap kan. Itu mereka di depan itu masih jual-jualin tiket itu. Sebenarnya ya kurang ajar sini panitianya. Dan memang nggak profesional. Tapi yang perlu kita highlight ya, kita garis bawahi ya, yang paling Sekali rugi lagi di sini makasih itu banyak ya untuk teman-teman adalah yang pihak udah vendor. support, yang udah bantu doa. Karena kalau yang Aku saya minta baca bantuin ini sekali ini Jun untuk teman-teman bahkan semuanya, ada penjarahan ya. akun-akun besar yang udah mampir Nah, di story aku, siap-siap aja nih kalian akun-akun ini besar ya, yang udah followersnya yang ratusan jarah, ribu bahkan jutaan, yang pokoknya yang sudah mampir, ngerusak, aku minta tolong sekali ini yang aja bantu up membakar. kasus ini Nanti bisa dituntut biar ini sama biar pihak vendor aku ya, biar suamiku itu nggak kerusakan rugi properti 100%, biar yang menimbulkan kerugian material. ini harus diurut itu, ya ampun. Nah, perilaku kayak gini nih ya yang bikin negara kita tuh susah buat diajak maju. Ini baru contoh kecil ya, sebenarnya lebih banyak yang nanti akan kita bahas juga ya. Satu persatu lah kita bahas. Jadi tiap saya buka berita, buka apa namanya, ada kejadian seperti ini juga aduh kok miris banget ya. Kenapa masih ada orang-orang yang kayak gini hidup gitu loh. Jadi mereka tuh nggak punya rasionalitas. Maksudnya apa yang dia lakukan itu nanti ujungnya pasti kan harus dipertanggungjawabkan kan. Nah mereka nggak mikir itu, cuma sekedar reaksi aja yang keluar. Seharusnya ya, kalau yang bener ya, katakanlah memang nih panitia nih eh, menipu ataupun nggak melaksanakan festival dengan semestinya. Nah, untuk orang-orang ini yang penonton ini kan bisa meminta tanggung jawab lah. Ada prosedurnya lah, membuat laporan ke kepolisian ataupun eh, bersama-sama gitu kan, memediasi lah dengan pihak panitia. Itu pun kalau masih ada ya, kalau benar-benar kabur ya kita mau nggak mau ya serahkan ke pihak kepolisian untuk mengusutnya. Yang jelas ini udah dua-duanya ranah pidana ya. Penonton ya panitia. Panitia kan dianggap bukan prestasi nih. Tapi ini sebenarnya bukan bukan prestasi, ini lebih ke menipu nih. Ini juga bisa dipidanakan panitia dan juga itu orang-orang yang bakar-bakar tuh. Kecewa sih kecewa bro, tapi ya nggak kayak gini caranya kan. Panggung ya dibakar tuh kan. Panggung itu juga nggak murah. Dipikir 115.000 itu bisa ganti sound system dan panggung dan juga alat musik gitu. Saya sendiri tuh pengen ya teman-teman tuh pada kebuka lah pikirannya untuk hal-hal seperti ini. Contoh lainnya kayak anak-anak muda tawuran, terus ngelakuin hal-hal yang apa ya?
nggak ada manfaatnya lah untuk masa depan. Nah, ini kalau teman-teman semua, pendapat kalian gimana nih tentang hal ini? Dari kemarin tuh saya mau bikin pembahasan tentang ini karena ganjel banget rasanya, ya kan? Ya semoga aja nih kejadian ini cepat ditangani oleh kepolisian ya. Semoga segera diusut tuntas. Kalau bisa ya dananya tiket itu bisa balik. Kan itu kan online ya. Mereka kan belinya online. Pasti kan ada datanya. Gampang lah kalau itu. Dan ini dua-duanya diusut untuk dari pihak panitianya dan juga nih orang-orang rusuh nih. Kalau kalau saya orang Semarang, kita orang Semarang ya, nyebut orang-orang kayak gini tuh kreak-kreak gini bisa segera ditangkap nih. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.